Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Semoga hari ini kita sama-sama berbahagia untuk menghadapi hari ini dalam pembelajaran kita, pembelajaran online kita mengenai macam-macam gaya. Nah, di depan kita ada bermacam-macam gaya yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi sebelumnya alangkah lebih baiknya kita membacakan doa agar apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya, anak ibu, hari ini Bu Santi akan mengupas tentang macam-macam gaya. Nah, macam-macam gaya, sebelum ibu masuki lebih jauh lagi tentang gaya, ibu akan mengulas kembali apa itu pengertian gaya. Pada periode yang lalu, ibu sudah menjelaskan perbedaan gaya dan gerak ya. Nah, kalau gaya itu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Ingat ya, bisa tarikan, bisa dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, teori ini ditemukan oleh seorang ilmuwan, namanya Sir Isaac Newton. Nah, teori gaya ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Nah, dialah yang menemukan gaya, kemudian yang telah membuat satuan gaya yang bernama Newton, yang diambil dari namanya ya. Jadi satuan gaya itu adalah Newton atau lebih disingkat dengan N. Kemudian alat pengukur gaya itu disebut dengan dinamometer atau neraca pegas. Bu Santi, kami belum pernah lihat Bu yang gimana neraca pegas. Oke, ibu tunjukkan gimana sih contohnya neraca pegas itu. Nah, seperti inilah neraca pegas. Jika seandainya suatu hari nanti kamu mendapat soal yang seperti ini, dikeluarkannya gambar seperti ini, dan di soal itu ditanya apa nama barang tersebut. Nah, kalian bisa jawab nama benda atau nama barang ini adalah dinamometer atau neraca pegas yang berguna untuk pengukur gaya ya. Nah, macam-macam gaya yang akan ibu kupas hari ini adalah yang pertama adalah gaya otot. Nah, gaya otot berarti gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Contohnya, misalnya seorang anak yang membawa belanjaan atau membawa kantong kresek dan ibunya juga membawa kantong. Nah, dia menggunakan apa? Otomatis menggunakan tenaga otot. Nah, disinilah disebut dengan gaya otot bermain ya. Si ibu ini sambil membawa barangnya, menarik lengan anaknya, pun si anak juga seperti itu, sambil ditarik oleh ibunya, dia juga membawa barang juga di tangan. Nah, kedua orang ini menggunakan tenaga otot, sehingga gaya ototnya di sini timbul. Selain itu, seorang pemain bola kaki juga menendang bolanya menggunakan kaki, juga menggunakan tenaga otot. Jika dia tidak ada tenaga, otomatis bolanya tidak bisa ditendang ya. Kemudian seorang anak yang sedang mendorong meja atau menarik meja, nah itu juga menggunakan tenaga otot. Oke, yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Nah, contohnya yang gimana tuh? Seorang bapak-bapak sedang mendorong meja, sedang mendorong lemari, berat lemarinya. Dia menggunakan sebilah papan sebagai alat bantunya. Biasanya papannya itu bergerigi. Kenapa bergerigi? Nah, untuk mempermudah dia mendorong lemarinya, ya. Untuk mempermudah dia mendorong lemarinya. Nah, dengan bersentuhan antara lemari bagian bawah dengan sebilah papan tadi, di situ menimbulkanlah gaya gesek. Selain itu juga ada seorang anak yang sedang bermain sepeda, kemudian dia hampir menembur seekor ayam. Nah, buru-burulah si anak ini menginjak rem. Nah, ketika karet rem itu ditekan oleh si anak tadi, terjadilah gaya gesek karena adanya karet rem dengan pelek itu yang saling bersentuhan. Nah, rem dengan pelek sepeda yang bersentuhan itu menyebabkan rodanya berhenti, Di situ terjadi gaya gesek. Nah, bukan hanya di sepeda aja ya, di motor, di mobil juga bisa juga. Yang penting adanya dua permukaan yang saling bersentuhan. Kemudian, gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Nah, gaya magnet itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari sebuah magnet. Contohnya nih, kalau kita orang Jambi menyebut magnet itu adalah besi berani. Nah, ini bisa kalian praktekin di rumah ya nak ya. Nah, besi berani atau magnet yang diletakkan di bawah sebilah papan, baik papan triplek
ataupun plastik yang tebal. Nah, kemudian di atasnya diletakkanlah paku, peniti, jarum, pokoknya benda-benda yang terbuat dari besi. Otomatis benda-benda ini akan ketarik oleh magnet. Nah, walaupun magnetnya diletakkan di bawah sebilah papan yang tipis, ya. Nah, apabila magnet ini digeser-geser baik ke kanan ataupun ke kiri, ininya paku-paku bagian atasnya juga otomatis akan bergerak. Kemana magnet itu pergi, ke situlah dia akan bergerak, ya. Ini bisa kamu jadikan bahan praktek di rumah ya nak ya. Selain itu juga, nah sebilah magnet juga akan menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Bisa paku, bisa jarum, bisa gunting, bisa peniti, bisa klip, semua bisa tertarik oleh magnet. Kemudian yang keempat adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Nah, gaya gravitasi ini orang lebih menyingkatnya dengan istilah gaya tarik bumi. Contohnya, nah ada pohon apel. Nah, buah apelnya jatuh, otomatis jatuhnya kemana sayang? Ke bawah ya. Nah, bukan hanya apel aja yang bisa jatuh ke bawah. Buah jeruk, buah tomat, kemudian kelapa, rambutan, mangga, mereka akan jatuh ke bawah. Nah, syukur-syukur ke bawah. Nah, bayangkan kalau mereka jatuhnya ke atas, gimana kita mau ngambil? Gak bisa ya. Nah, itulah keesaan Allah menciptakan bumi ini dengan menciptakan gaya tarik bumi. Semua benda yang ada di atas bumi akan tertarik ke bumi. Nah, barang-barang ini jatuhnya ke bumi ya, karena adanya gaya gravitasi. Coba bayangkan jika tidak ada gaya tarik bumi, apa yang terjadi? Akan terjadi kekacauan. Nah, contoh lagi, ini air terjun. Air terjun juga yang jatuh dari ketinggian otomatis jatuhnya ke bawah. Nah, kalau yang ini gimana nih Bu? Ini adalah seorang astronot yang sedang berada di luar angkasa. Nah, ibu tekankan di sini, di luar angkasa inilah tempat yang gaya gravitasinya atau gaya tarik buminya itu kecil atau bahkan sama sekali tidak ada. Nah, beda dengan bumi. Kalau di bumi gaya gravitasinya sangat besar. Kalau di luar angkasa gaya gravitasinya sangat kecil. Sehingga semua manusia yang berada di luar angkasa itu mereka akan melayang-layang. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa kita akan melayang-layang atau astronot itu melayang-layang di luar angkasa, karena tidak adanya gaya gravitasi. Ya nak ya. Oke, yang kelima adalah gaya listrik. Nah, gaya listrik adalah gaya yang terjadi karena adanya aliran muatan listrik. Contohnya bola lampu. Nih, bola lampu yang disalurkan ke aki. Nah, mereka akan menyala. Nah, ini disebut dengan listrik dinamis ya. Walaupun bukan ke listrik, bukan colokan listrik, tetapi melalui aki juga bisa menyala ya. Nah, kalau yang ini disebut dengan listrik statis atau listrik diam. Bisa dilakukan percobaan di rumah ya nak ya. Menggunakan sisir plastik atau menggunakan penggaris plastik. Kamu gosokkan ke rambut kamu lama-lama sampai dia menimbulkan rasa panas. Apabila sudah menimbulkan rasa panas, kamu ambil kertas-kertas yang disobek-sobekkan, kamu dekatkan penggaris tadi ke kertas itu, maka kertas itu akan tertariklah ke sisir atau ke penggaris tadi. Nah, sampai di sini bisa kalian lepaskan kembali. Dicoba lagi, gosok-gosok lagi ke kepala, ambil lagi kertasnya, ketarik lagi. Nah, itu bisa menimbulkan listrik, namanya listrik statis. Ya, nak ya. Nah, yang ketiga, sebuah kipas angin yang dicolokkan ke aliran listrik itu akan berfungsi, kipasnya akan berputar ya. Itu juga disebut dengan listrik dinamis. Oke anak ibu, ayo kita tersenyum bahagia sayang, agar hari-hari kita berisi dengan segala sesuatu yang bermanfaat ya anak ibu ya. Ibu sudahi dulu materi ibu hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.